Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang ruang lingkup manajemen keuangan. Di sini kami beranggotakan 2 orang. Pertama, saya Abdul Rosid dengan NIM 11903079 dengan rekan saya Ratu Dian Zanubah dengan NIM 11903121. Nah, pertama kita langsung masuk saja ke pengertian dari manajemen keuangan. Di dalam kamus ekonomi dan bisnis, manajemen keuangan atau financial management merupakan suatu keahlian yang pertama-tama menyediakan dana sebagai sumber uang, lalu membaginya ke berbagai saluran perusahaan. Nah, pengertian dari manajemen keuangan menurut Bang Rianto adalah keseluruhan aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan usaha mendapatkan dana yang diperlukan dengan biaya yang minimal dan syarat-syarat yang paling menguntungkan beserta usaha untuk menggunakan dana tersebut seefisien mungkin. Nah, langsung kita masuk kepada tujuan dari manajemen keuangan. Manajemen keuangan tentunya pasti memiliki tujuan. Dan tujuan itu terbagi dalam 3 keputusan. Yang pertama keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan keputusan dividen. Nah, apa sih keputusan investasi itu? Keputusan investasi adalah kebijakan penanaman modal perusahaan kepada aktiva tetap. Sedangkan keputusan pendanaan adalah kebijakan manajemen dalam pencairan dana perusahaan. Sedangkan untuk keputusan dividen adalah kebijakan pengelolaan aset yang dimiliki secara efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, lalu apa fungsi dari manajemen keuangan? Setidaknya itu ada 5 fungsi dari manajemen keuangan. Yang pertama, itu sebagai planning, di mana manajemen keuangan itu juga menjadi bagian dari perencanaan keuangan kita. Suatu perusahaan itu perlu yang namanya perencanaan. Lalu apa yang kedua? Yang kedua adalah budgeting atau anggaran. Anggaran apa yang dimaksud? Yaitu anggaran perencanaan, penerimaan, dan pengelolaan anggaran biaya. Nah, yang ketiga itu controlling. Untuk pengendalian keuangan, itu fungsi dari manajemen keuangan. Kita bisa tahu, bisa mengendalikan bagaimana keuangan kita dengan cara memanajemen keuangan kita. Yang keempat, auditing, yakni pemeriksaan keuangan. Nah, yang kelima, reporting atau pelaporan keuangan. Baik, terima kasih Saudara Abdul Rosid. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam prinsip manajemen keuangan. Di dalam prinsip manajemen keuangan terdapat 7 poin. Yang pertama, konsistensi. Konsistensi di sini adalah sistem dan kebijakan keuangan. Dari suatu organisasi harus konsisten dari waktu ke waktu. Ini tidak berarti bahwa sistem keuangan tidak bisa disesuaikan apabila terjadi perubahan di organisasi tersebut. Poin yang kedua, akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan kewajiban moral atau hukum yang melekat pada individu, kelompok, atau suatu organisasi untuk menjelaskan bagaimana dana, peralatan, atau kewenangan yang diberikan pihak ketiga telah digunakan. Yang ketiga, ada transparansi. Nah, organisasi harus terbuka berkenaan dengan pekerjaannya, menyediakan suatu informasi berkaitan dengan rencana dan kegiatannya kepada para pemangku kepentingan. Yang keempat, kelangsungan hidup. Agar keuangan terjaga, pengeluaran suatu organisasi di tingkat strategik maupun operasional harus sejalan atau disesuaikan dengan dana yang diterima. Kelangsungan hidup yaitu suatu ukuran tingkat keamanan dan keberlanjutan keuangan organisasi. Yang kelima, ada integritas. Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, individu yang terlibat harus mempunyai integritas yang sangat baik. Selain itu, suatu laporan dan catatan keuangan juga harus dijaga integritasnya melalui kelengkapan dan keakuratan pencatatan keuangan. Di poin ke-6 kita ada pengelolaan. Nah, organisasi harus dapat mengelola dengan baik dana yang telah diperoleh dan menjamin bahwa dana tersebut dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir, yaitu standar akuntansi.
di mana sistem akuntansi dan keuangan yang digunakan suatu organisasi harus sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi yang berlaku umum. Hal ini berarti bahwa setiap akuntan di seluruh dunia dapat mengerti sistem yang digunakan oleh suatu organisasi. Lalu selanjutnya kita masuk E, sumber dana-dana perusahaan. Di dalam sumber-sumber dana terbagi menjadi dua, yaitu sumber internal dan sumber eksternal. Sumber internal di sini yaitu dana yang dihasilkan sendiri di dalam perusahaan, intern, yaitu dalam kan. Nah, sedangkan sumber eksternal yaitu dana yang berasal dari luar perusahaan. Sumber dana dari dalam dibedakan menjadi dua. Yang pertama, sumber dana intern yang merupakan penggunaan laba, cadangan-cadangan, dan laba yang tidak dibagi. Yang kedua, sumber dana intensif, di mana penggunaan dana dari penyusutan aktiva-aktiva tetap. Nah, sedangkan untuk sumber dana dari luar, yang termasuk kebutuhan dana yang diambil dari sumber-sumber di luar perusahaan. Pemenuhan kebutuhan sumber dana dari luar ini biasanya diperoleh dari pemilik atau calon pemilik. Itulah tadi penjelasan mengenai ruang lingkup manajemen keuangan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Ratu Dian Zanuba beserta rekan Abdur Rosid pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.